Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Febrian. My NPM 2441121. Baiklah, semuanya di sini saya akan membahas tentang terkait materi yaitu employee development atau pengembangan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, pengembangan adalah proses sistematis yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif di posisi saat ini dan mempersiapkan mereka untuk peran di masa depan. Manfaat strategisnya adalah retensi talenta atau talent retention, yaitu karyawan yang melihat jalur pertumbuhan cenderung lebih loyal. Yang kedua, peningkatan kinerja, keterampilan yang ditingkatkan mengarah pada produktivitas dan kualitas kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah suksesi dan kepemimpinan. Memastikan perusahaan memiliki pemimpin internal yang siap melalui perencanaan suksesi. Selanjutnya, adaptasi perubahan, yaitu mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan besar. Nah, masuk ke selanjutnya yaitu adalah perbedaan pelatihan dan pengembangan atau training versus development. Nah, pelatihan sendiri atau training berfokus pada jangka pendek atau memperbaiki kinerja saat ini. Nah, tujuannya adalah keterampilan kerja spesifik, misalnya penggunaan perangkat lunak baru, masuk ke yang selanjutnya itu pengembangan atau development. Nah, fokusnya adalah fokus jangka panjang untuk mempersiapkan untuk masa depan. Tujuannya seperti sikap, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir strategis, misalnya program mentoring atau rotasi jabatan. Nah, keduanya perlukan pelatihan memperbaiki masalah hari ini, yaitu pengembangan membangun potensi besok. Masuk ke selanjutnya, metode pengembangan efektif. Nah, kita gunakan judul prinsip 70-20-10 adalah model populer menyeimbangkan cara karyawan belajar, yaitu 70% pembelajaran pengalaman atau experiential learning melalui tantangan dan tugas kerja sehari-hari, contohnya proyek baru, rotasi kerja, atau tugas melampaui deskripsi pekerjaan. 20% pembelajaran sosial atau social learning melalui interaksi dengan orang lain, contohnya coaching dari manajer, program mentoring, atau peer-to-peer learning. Nah, selanjutnya ada 10% pembelajaran formal atau formal learning melalui struktur pendidikan tradisional, contohnya adalah workshop, seminar, kursus sertifikasi, atau pembelajaran daring atau e-learning. Masuk ke slide selanjutnya adalah alur pengembangan karyawan. Nah, ada 4 langkah kuncinya, yaitu penilaian kebutuhan atau need assessment. Itu yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan atau skill gaps menggunakan penilaian kinerja dan kompetensi. Yang kedua adalah penerapan tujuan atau goal setting. Nah, karyawan dan manajer berkolaborasi untuk menetapkan tujuan pengembangan yang SMART, yaitu adalah spesifik, measurable, achievable, relevan, dan team bound. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan dan intervensi. Di sini menerapkan metode 70-20-10 yang paling sesuai dengan mencapai tujuan tersebut, yaitu tadi kita sudah sebutkan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan revisi, mengukur dampak program secara berkala dan menyesuaikan IDP jika diperlukan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu mengukur ROI pengembangan. Nah, mengukur dampak pengembangan ROI development. Bagaimana kita tahu intervensi berhasil? Nah, di sini ada reaksinya. Reaksinya apakah peserta menyukai programnya melalui survei kepuasan. Pembelajarannya apakah pengetahuan atau keterampilan mereka meningkat sebelum tes dan sesudah. Nah, perilakunya apakah mereka menerapkan apa yang dipelajari di tempat kerja, atau ada feedback atau pada manajer atau observasi hasil atau bisnis, apakah ada dampak positif pada metrik bisnis, peningkatan produktivitas, penurunan kesalahan, peningkatan retensi. Nah,
Pengembangan harus selalu dihubungkan dengan metrik bisnis yang terukur. Baiklah, semuanya kesimpulannya di sini adalah poin pentingnya yaitu pengembangan karyawan adalah tanggung jawab kemitraan antara karyawan, manajer, dan HR. Membangun budaya belajar berkelanjutan atau continuous learning adalah kunci untuk inovasi dan kesuksesan organisasi. Investasi dalam pengembangan hari ini adalah jaminan kapabilitas tenaga kerja untuk masa depan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf pada Allah SWT. Semoga kita semua dapat paham dengan materi apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.